Oke, yang jelas pasti MJ listener juga menanti-nanti apa sih sebenarnya dialog atau topik yang akan kami sampaikan atau perbincangkan di hari ini Selasa tanggal 24 Januari 2023. Ini Menteri Dalam Negeri yang merangkap sebagai Menteri Kesehatan Israel Aryeh Deri pada Minggu 22 Januari 2023 ini dipecat oleh Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu, dan pemecatan ini menyusul putusan Mahkamah Agung yang memutuskan penunjukan Deri tidak masuk akal karena ia punya catatan kriminal yang cukup tinggi. Sementara itu Netanyahu juga menghadapi permasalahan hukum di mana ia pun juga didakwa melakukan korupsi dan suap, dan kondisi ini tentu telah menimbulkan pertanyaan soal siapa yang akan menjalankan tugas sehari-hari Perdana Menteri Israel. Dan yang seperti kita ketahui bersama bahwa memang pemerintahan baru yang dipandang sebagai pemerintahan paling ekstrim kanan dalam sejarah Israel telah disepakati memastikan Benyamin Netanyahu kembali berkuasa setelah dilantik ke-6 kalinya sebagai Perdana Menteri di ujung tahun 2022. Dan untuk membahasnya saat ini saya sudah bersama dengan jurnalis senior Nuim Hayat langsung dari Melbourne, Australia. Selamat siang waktu Jakarta, siang jelang sore waktu Melbourne, Bang Nuim, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik saja. Adi, apa kabar? Alhamdulillah Bang, Alhamdulillah baik-baik aja Bang. Bang Nuim, ini tadi prefasnya mengatakan bahwa banyak sekali sebenarnya problematika politik dalam negeri Israel, selain juga karena ada problem yang cukup menahun. Ini di dalam negeri Israel pun juga ternyata tidak baik-baik aja Bang. Ini Bang Nuim, apa sebenarnya yang sedang panas di Timur Tengah? Apa sebenarnya sedang terjadi di sana antara Mahkamah Agung dengan pemerintah baru Israel yang saat ini dipimpin oleh Netanyahu Bang? Per 20 akhir, pokoknya penghujung tahun 2022 Bang ya. Netanyahu dilantik sebagai Perdana Menteri untuk yang ke-6 kalinya. Ya, dan dia memang merupakan Perdana Menteri Israel yang dalam hitungan waktu paling lama berkuasa dan dianggap paling berkenan di hati mereka yang berhaluan kanan di Israel, karena dia begitu gigih memperjuangkan apa yang disebutkannya sebagai nasib Israel sendiri agar jangan sampai bisa terusir kembali seperti yang pernah terjadi di masa lalu, sehingga timbullah apa yang dikenal sebagai diaspora. Jadi untuk mempertahankan kedudukannya ini, dia tidak segan-segan untuk melakukan kezaliman-kezaliman yang sangat luar biasa terhadap bangsa Palestina. Biar bagaimanapun umat manusia berkoar-koar, umat manusia memekikkan bahwa apa yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum internasional, dia selalu mengatakan bahwa Israel tidak patuh pada hukum internasional. Mungkin dia ingin menyampaikan kepada umat manusia, kenapa waktu kami dahulu sedang dibantai habis-habisan oleh Eropa, terutama oleh Nazi Jerman, dan sebelumnya, sejak zaman-zaman sebelumnya ketika terjadi perang salib dan lain sebagainya, umat manusia kenapa membisu seribu bahasa, kenapa sekarang mesti berkoar-koar. Jadi dia seakan-akan mengatakan, kami ini selamanya adalah korban. Jadi Israel itu memainkan kartu korban. Senantiasa ketika dia melakukan serangan habis-habisan terhadap Gaza misalnya dengan senjata-senjata yang sangat canggih yang dipasok oleh Amerika Serikat, dia selalu mengatakan, oh kami korban. Kami adalah korban. Jadi setiap dia mempresentasikan, ya, menyampaikan semacam katakanlah imajinasi suatu pandangan bahwa Israel atau orang Yahudi adalah korban. Nah, ini sangat mempan, sangat boleh dikatakan efektif untuk membangkitkan rasa setia kawan umat Yahudi dimanapun mereka berada. Ini setiap kali dia melakukan ini, maka namanya naik, bintangnya makin cerah, makin bersinar. Ini yang dia mainkan. Nah, sekarang ini dengan Mahkamah Agung Israel, dia seakan-akan mengatakan, kami ini dipilih oleh rakyat. Kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Seperti dikatakan, Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat, suara Tuhan. Kami ini dipilih oleh rakyat. Sedangkan kamu sebagai Mahkamah Agung bukan dipilih oleh rakyat. Kamu diangkat oleh pemerintah melalui parlemen. Jadi seakan-akan dia mengatakan kewenangan kami secara moralitas kami lebih tinggi sebenarnya. Jadi karena dia dipaksa oleh Mahkamah Agung untuk memberhentikan salah seorang menterinya seperti yang dikatakan oleh Adi tadi, dari Aryeh Deri, maka dia sekarang ini akan melakukan usaha untuk merekayasa sedemikian rupa melalui parlemen agar Mahkamah Agung, agar para hakim tidak punya kekuasaan sebesar yang seharusnya dimiliki oleh para hakim. Nah, ini tidak diterima oleh banyak rakyat.
rakyat di Israel, rupanya waktu itu ada 130.000 orang kabarnya menurut perhitungan polisi Israel yang melakukan unjuk rasa di Tel Aviv menentang cita-cita Benjamin Netanyahu untuk memperlemah Mahkamah Agung agar jangan sampai bisa dengan seenaknya menyuruh seorang Perdana Menteri memberhentikan atau membebas tugaskan seorang menterinya. Ini ada alasan yang menarik, Adi, karena dia sendiri masih dalam perkara. Betul. Perkaranya belum selesai. Kalau dia nanti misalnya oleh pengadilan yang di Israel kelihatan memang ya cukup berwibawa dan cukup mandiri, dinyatakan bersalah melakukan apa yang dituduhkan terhadap dirinya, seperti dikatakan tadi korupsi, kemudian mencoba untuk mendorong media agar berpihak kepadanya dan lain sebagainya, dan dia dinyatakan bersalah, maka dia bisa juga nanti terdepak, ya. Walaupun kalau dia tidak dijatuhi hukuman kurungan, biasanya kabarnya Mahkamah Agung tidak begitu keras dalam putusannya. Tapi kalau sampai dia dijatuhi hukuman kurungan, maka dia bisa kehilangan jabatannya sebagai Perdana Menteri. Oke, apakah kemudian cara Netanyahu ini apa istilahnya ya, mengambil alih Mahkamah Agung ini sebagai caranya dia untuk yang kemudian lari dari tanggung jawab hukum, karena kita tahu bersama bahwa di tahun 2021 juga Netanyahu menghadapi banyak tuntutan ini terkait dengan adanya dugaan korupsi. Iya, ini juga jadi masalah juga barangkali, dan ini menguntungkan bagi Netanyahu karena di Israel itu tidak ada undang-undang dasar tertulis ya yang menyatakan dengan tegas bahwa upaya hukum terakhir adalah Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung itu punya kekuasaan yang sangat luar biasa. Jadi kalau boleh saya bandingkan begini, di Australia ini Mahkamah Agungnya disebutkan sebagai pengadilan tinggi, the High Court. Mereka tidak menyebutnya Supreme Court, tapi High Court. Jumlah hakim agungnya 7 orang. Hakim agungnya ditunjuk oleh pemerintah. Tapi pernah ya di masa Perdana Menterian ketika Paul Keating menjadi Perdana Menteri, Hakim Mahkamah Agung Australia ini memeriksa tuntutan atau permintaan dari seorang bumi putra Australia bernama Eddie Mabo untuk menyatakan atau mengeluarkan fatwa bahwa sebelum orang kulit putih masuk ke Australia, Australia sudah punya penduduk. Jadi orang kulit putih mengatakan Australia adalah terra nullius dalam bahasa Latinnya, artinya tidak punya penduduk. Itu salah. Eddie Mabo meminta kepada Mahkamah Agung Australia agar mengeluarkan fatwa bahwa Australia tidak terra nullius, tapi sudah ada penduduknya. Sehingga semua wilayah yang ada di Australia ini adalah milik pribumi. Ini sangat membingungkan pemerintah dan mengancam, karena kalau begitu nanti orang pribumi bisa mengatakan, datang ke rumah saya mengatakan ini tanah saya, bahwa saya beli dari Cipulan, tidak ada arti ini tanah saya. Nah, ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung di Australia itu meskipun para hakim agungnya ditunjuk oleh pemerintah, tetapi karena ada di dalam Undang-Undang Dasar Australia tentang kedudukan Mahkamah Agung, maka pemerintah tidak bisa berbuat sesuatu apa kecuali kembali ke parlemen, membuat undang-undang untuk kemudian semacam berdamailah dengan masyarakat pribumi Australia, sehingga tidak terjadi hal-hal yang bisa mengacaukan Australia ini. Misalnya gedung parlemen Australia katakan ini tanah kami karena sesuai dengan putusan Mahkamah Agung, tapi tidak sampai begitu. Tapi ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung di Australia dikarenakan ada dalam Undang-Undang Dasar Australia, maka berkedudukan sangat tinggi walaupun bukan dipilih oleh rakyat. Berbeda dengan di Israel, karena Undang-Undang Dasarnya tidak ada di Israel. Sebagaimana juga halnya dengan Inggris juga, Inggris tidak punya Undang-Undang Dasar yang tertulis. Nah, jadi ini yang membuat barangkali Netanyahu punya celah-celah yang bisa ditempuhnya. Ya, bagaimana bisa menetralisir atau paling tidak mengurangi wewenang yang ada di tangan Mahkamah Agung Israel. Karena Netanyahu sendiri mengatakan bahwa caranya itu adalah agar mengekang jangkauan hakim aktivis yang berlebihan, dan ini pun juga pada akhirnya ditentang oleh banyak warga Israel karena rencana ini pada akhirnya akan merombak sistem peradilan dan melemahkan Mahkamah Agung, dan ini membahayakan fondasi demokrasi. Itu seperti yang dikhawatirkan oleh banyak warga Israel sendiri dengan cara-cara yang dilakukan oleh Netanyahu. Di satu sisi kita ketahui memang bersama, tadi kita juga sempat bahas bahwa Netanyahu sendiri sebenarnya sudah juga mengalami tuntutan menjalani serangkaian kasus korupsi, tapi di sisi lain ia pun juga berjanji akan melanjutkan perubahan terkait dengan negara Israel ini sendiri.
Jadi agak kontradiktif sebenarnya. Di satu sisi, ia sendiri mungkin ada rencana untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tapi dengan cara-cara yang kurang elok di tengah tatanan politik dalam negeri yang juga menghadapi tantangan yang luar biasa dari sayap kirinya. Seperti itu, Bang Nuim. Ya. Tapi kan kita sudah melihat, Adi, bagaimana salah seorang menterinya sudah mengatakan, kita biar bagaimanapun akan melakukan penggusuran terhadap permukiman orang-orang Palestina di tepi barat. Padahal tepi barat itu sudah dikatakan sebagai wilayah Palestina. Kalau nanti terjadi misalnya sampai terwujud yang disebutkan dua negara, ya Israel dan negara Palestina dengan ibu kota Palestina di Yerusalem Timur atau Al-Quds Timur, itu orang Arab, orang Muslim menyebutnya Al-Quds Timur. Ya, ini mereka mulai melakukan hal-hal seperti ini dengan mengatakan, ya kami kan sudah pernah membongkar permukiman Israel karena diperintahkan oleh pengadilan. Tetapi itu diperintahkan oleh pengadilan karena mereka menyerobot tanah Palestina. Maka pengadilan di Israel menyuruh supaya permukiman itu dibongkar. Sedangkan ini merupakan permukiman yang sah adanya, tapi dia ingin membongkar untuk di situ nanti dibangun barangkali permukiman untuk orang-orang Yahudi. Jadi ketika dia melakukan, salah seorang menterinya mulai mengatakan hal yang seperti ini, seakan-akan mulai membangkitkan kembali konfrontasi antara Israel, antara Yahudi dengan Palestina. Nah, ini bisa nanti menarik banyak orang-orang Yahudi, terutama mereka yang sangat kuat dalam pegangan agamanya, ya, dan orang-orang sayap kanan, ini akan kembali memberikan dukungan yang sangat luar biasa kepada pemerintah, karena pemerintah dilihat sangat tegas terhadap Palestina. Ini setiap kali terjadi hal-hal yang seperti itu, misalnya terjadi serangan terhadap Gaza dan Gaza menyerang kembali dengan roket yang zaman bahula barangkali mungkin macam meriam bambu. Nah, ini mereka senang karena apa? Karena mereka mencitrakan diri sebagai korban. Setiap kali mereka mencitrakan diri sebagai korban, mereka ini mendapat dukungan yang sangat luar biasa, bukan hanya oleh penduduk di Israel sendiri, orang Yahudi di Israel, tapi orang Yahudi hampir di seluruh dunia. Jumlah mereka tidak banyak, Adi. Seluruh umat Yahudi kira-kira ada 14 juta barangkali di seluruh dunia. Tetapi pengaruh mereka, karena apa? Ya ini, karena mereka memainkan kartu korban itu, the victim card. Kami ini kan dari dahulu sudah dikorbankan. Ketika itu bangsa Romawi melakukan kezaliman terhadap kami sehingga kami terpaksa mengungsi dari negeri kami dan dari kami terpaksa menjadi diaspora yang sekarang kata diaspora ini juga diambil oleh saya agak kecewa, diambil oleh masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri termasuk di Australia, mengatakan diaspora Indonesia. Saya katakan kenapa tidak mengatakan sebagai, ya kita sudah ada katanya perantau Indonesia, kenapa diaspora? Tapi itu lain cerita. Tapi begitulah. Begitu kita melihat pengaruh Yahudi itu begitu hebat karena mereka memainkan kartu sebagai korban. Sampai sekarang mereka tetap menganggap diri mereka korban, dan ini yang membuat banyak umat manusia terutama di barat yang tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka sendiri memang sudah terlanjur melakukan suatu kehilafan yang sangat luar biasa atas dasar pertimbangan agama pada waktu itu, karena ya mereka mempersalahkan banyak umat Kristen di barat dahulu mempersalahkan orang Yahudi, ya umat Yahudi sebagai beang kerok yang telah menyebabkan Yesus, kata mereka, disalib. Tapi kemudian ada keterangan dari Paus, ya, dari Vatikan yang mengatakan itu tidak bisa diterima, menyalahkan umat Yahudi itu tidak bisa diterima karena itu murni adalah perbuatan penjajah Romawi pada waktu itu. Jadi mereka memainkan kartu inilah, bahwa mereka itu selamanya mereka itu menjadi korban. Sampai sekarang pun, ya, tiap-tiap presiden Amerika yang mereka hadapi itu mereka akan memberikan semacam citra bahwa kami ini adalah korban, maka kami perlu dibantu, dan ya mereka barangkali tidak percaya, cuman mereka merasa bersalah karena pernah melakukan hal-hal yang sangat merugikan umat Yahudi secara keseluruhannya. Oke. Bang Nuim, ketika Netanyahu selalu bermain playing victim sebagai korban dari apa yang terjadi di masa lalu Israel, ini yang membuat kemudian Netanyahu cukup populis di tengah dukungannya, terutama di sayap kanan. Tapi kemudian di oposisi pun juga sepertinya sudah menemukan celah di mana bahwa pada akhirnya Netanyahu ini menghadapi situasi yang tidak menguntungkan di dunia hukum, terutama ketika dia dituduh sebagai koruptor seperti itu. Dan ini kemudian
tidak Netanyahu tidak hilang akal hingga kemudian melemahkan Mahkamah Agung. Tapi adakah cara lain yang bisa mungkin melemahkan peran dari Netanyahu yang cukup dominan, apalagi ini sudah diangkat sebagai 6 kalinya sebagai Perdana Menteri. Kita akan bahas, Bang Nuim, apakah nanti ada celah yang bisa melemahkan Netanyahu ke depannya. Tetaplah bersama kami, MG Listener, di Morning Session with Nuim Hayat. Tetaplah bersama kami di 94.7 FM, MG Radio Network, more than just news. Bang Nuim, terakhir kita sebelum break sempat saya tanyakan bahwa ketika kemudian Netanyahu selalu bermain victim, terus kemudian dia berusaha untuk melemahkan Mahkamah Agung, dan di sisi lain sebenarnya untuk melemahkan Mahkamah Agung ini lebih karena mungkin ada ketakutan dari Netanyahu ketika Netanyahu sendiri saat ini juga berhadapan dengan polemik hukum pada dirinya sendiri terkait dengan kasus korupsi. Dan ini pun juga yang digunakan oleh oposisi dalam hal ini adalah sayap kiri yang terus mungkin coba untuk menggulingkan atau kekuatan dari Netanyahu yang sebenarnya secara populis cukup populer karena dia sendiri menggunakan motif atau cara playing victim ini. Menurut Bang Nuim, adakah cara-cara yang bisa dilakukan oleh sayap kiri atau oposisi yang saat ini menentang kebijakan dari pemerintah baru Netanyahu untuk bisa mengurangilah otoritas dan kekuatan Netanyahu di Israel sendiri, Bang Nuim? Sulit sekali. Seperti saya katakan tadi, ini ada faktor merasa bersalah, berdosa. Nih, Barat merasa sangat berdosa. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Kita juga tidak bisa memungkiri. Karena kalau kita baca misalnya sejarah bangsa Israel, bangsa Yahudi di Masada misalnya. Masada itu pertahanan mereka melawan serbuan dari pasukan Romawi pada waktu itu sangat luar biasa. Bahkan ada cerita, apakah ini hanya cerita atau sesuatu yang benar, ketika mempertahankan diri itu orang-orang Yahudi menggunakan bayi mereka sebagai senjata untuk melawan bala tentara Romawi yang melakukan serangan ke Masada, tempat pertahanan terakhir umat Yahudi. Nah, ini kebersalahan ini agak sulit untuk bisa dihilangkan karena berlanjut terus. Jadi kalau misalnya kita baca ada sebuah buku oleh Profesor Parkinson dari Inggris, ya, dia menulis buku Sejarah Timur dan Barat, dan dia mengatakan bahwa dalam Perang Salib pertama itu pasukan-pasukan salib dari Inggris itu memungut biaya dengan paksa dari penduduk Yahudi, penduduk asal Yahudi di kota York. Itu dipaksa mereka untuk memberikan sumbangan sehingga memungkinkan pasukan dari Inggris itu untuk berangkat ke Palestina. Jadi betul-betul mereka dilakukan kekejaman yang sangat luar biasa, terutama setelah juga takluknya Muslim di Andalusia dan Cordoba, yaitu di Spanyol. Bagaimana orang-orang Yahudi itu dipaksa oleh gereja untuk memilih menjadi ikut ke gereja atau mereka harus meninggalkan Spanyol, angkat kaki dari Spanyol. Itu semuanya hal-hal yang sampai sekarang tidak bisa mereka lupakan, biar apapun yang mereka katakan. Oleh sebab itu, kalau sekiranya di Eropa sekarang ada yang menyangkal bahwa Holocaust atau pembantaian terhadap 6 juta umat Yahudi oleh Jerman, ada yang berani membantah bahwa itu tidak pernah terjadi, maka orang yang membantah itu akan dipenjarakan, seperti seorang sejarawan Inggris, Irvine namanya kalau saya tidak salah. Dia pernah berada di Austria dan dia membantah, bukan membantah lah, mengatakan barangkali kita perlu meninjau kembali apakah benar 6 juta umat Yahudi dibantai oleh Nazi Jerman. Dia dipenjarakan sampai 2 tahun. Jadi ini satu faktor yang membuat Barat itu tidak bisa berkutik ketika berhadapan dengan Israel sekarang ini. Kedua, ini yang jarang juga diketahui, tapi ada sebuah buku yang berjudul The Eternal Triangle atau Segitiga Abadi. Dalam buku ini dikatakan bahwa di Amerika itu kekuatan yang paling kuat itu adalah orang-orang penganut yang disebutkan sebagai orang-orang Kristen Evangelical. Nah, mereka ini punya pengaruh yang besar sekali di Amerika Serikat, ya. Dan mereka inilah yang boleh dikatakan merupakan lobby terhadap siapapun yang memerintah di Amerika agar tetap memberikan perhatian khusus terhadap Israel. Kenapa? Karena bagi mereka yang di Amerika ini sampai sekarang, kalau ada buku misalnya mengenai akhir zaman, mengenai dunia akan kiamat, itu paling laris. Paling laris. Nah, dan ini akan terjadi kiamat ini pada keyakinan mereka, kiamat ini akan terjadi
apabila telah terjadi kedatangan kedua, kembalinya juru selamat, yaitu Yesus kembali ke bumi dengan menunggang kuda putih diiringi oleh 2 juta malaikat untuk melakukan pertarungan bukan terhadap siapa-siapa, tetapi terhadap umat Yahudi, sebagaimana yang disebutkan juga di dalam banyak ajaran-ajaran Kristiani, bahwa nanti akan terjadi apa yang disebutkan Armageddon, pertarungan antara umat Kristen dengan umat Yahudi. Artinya ketika Yesus kembali ke bumi, Yesus bertanya kepada umat Yahudi, apakah kamu menerima aku sebagai juru selamat? 2/3 mengatakan tidak. 1/3 mengakui, ya, kamu sebagai juru selamat. Terjadilah apa yang disebutkan peperangan Armageddon, dan di situ umat Yahudi dikalahkan, Yesus bertakhta selama 1000 tahun sebelum dunia berakhir. Jadi ini penting sekali bagi kalangan evangelikal, karena ini ada di dalam Bible yang disebutkan bab wahyu atau revelation. Umat Katolik tidak mempercayainya, ya, tapi umat Protestan umumnya mempercayai ini. Dan mereka ingin agar ini terjadi, tetapi di situ dalam Revelation, dalam bab wahyu itu dikatakan bahwa kedatangan Yesus baru akan terjadi apabila seluruh umat Yahudi dari seluruh dunia, bukan hanya yang berada di Israel, tapi seluruh umat Yahudi yang berada di seluruh dunia telah berkumpul di satu tempat. Tempat itu adalah apa yang disebutkan sebagai Palestina atau Israel sekarang ini. Oleh sebab itu banyak di antara mereka yang mengatakan kepada Israel, jangan beri sejengkal tanah pun kepada Palestina. Artinya setiap jengkal tanah nanti diperlukan untuk setiap umat Yahudi yang berada di luar Israel untuk kembali ke Israel, bergabung di sana sebanyak 14, kalau sekarang ini 14 juta orang, dan ketika itulah akan terjadi pertarungan yang disebutkan Armageddon. Jadi bukan pertimbangan bahwa selalu dikatakan, ya karena orang-orang Yahudi ini kaya raya, jadi mereka tidak. Kan orang Yahudi, Israel ini kan mendapat bantuan tiap tahun dari Amerika. Berapa miliar? Jelas lebih dari 3 miliar setiap tahun. Ada yang mengatakan mungkin sampai 4,6 miliar setiap tahun dari Amerika. Jadi bukan orang Yahudi yang memberikan duit kepada Amerika, tapi Amerika yang memberikan duit kepada Israel. Oke, Bang Nui, yang menjadi permasalahan berikutnya mungkin adalah kenapa kemudian Netanyahu ini terus berulang kali menyatakan keinginannya untuk pemulihan hubungan dengan Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah, sementara negara-negara, ya nggak usah negara-negara lah, bahkan Palestina pun juga selalu menjadi polemik antara keduanya, antara Israel dan Palestina, tapi justru Bahrain, Sudan, dan Maroko ini justru menjadi bagian dari negara-negara yang ingin menjadi mitra buat Netanyahu sendiri, Bang Nuim. Ya kan di sini ada politiknya, Adi. Di sini ada politiknya. Arab Saudi adalah negara terkaya di Timur Tengah, ya. Di samping itu Emirat Arab, Qatar, misalnya Abu Dhabi, Dubai dan lain sebagainya. Tetapi Arab Saudi lah yang dianggap paling kuat, ya, karena kedekatan yang sangat luar biasa dengan Amerika. Nah, Arab Saudi menganggap bahwa harusnya Arab Saudi lah yang menjadi pemegang peranan utama di Timur Tengah di kalangan bangsa Arab. Untuk apa? Untuk melawan Iran. Ini yang menjadi pemersatu itu adalah Iran. Nah, Israel mengatakan, ini berbahaya kalau Iran nanti punya senjata nuklir, bagaimana dengan kalian? Nah, Arab Saudi percaya dengan ini. Makanya Arab Saudi melakukan serangan terhadap Yaman. Kenapa? Karena Houthi itu adalah orang-orang yang kabarnya didukung oleh Iran, oleh Syiah di Iran. Jadi Arab Saudi juga melihat seperti yang dikatakan oleh seorang negarawan India sekitar 3.000 tahun yang lalu, musuh dari musuh saya adalah sekutu saya. Jadi musuh dari Israel itu adalah Iran. Musuh nomor 1. Musuh Arab Saudi, Iran. Nah, musuh bersama ini seharusnya bisa menyekutukan Arab Saudi. Tapi Arab Saudi belum berani dalam hal ini. Sudah ada penjajakan sudah dilakukan secara tidak resmi. Di zaman sebelum Muhammad bin Salman misalnya itu Pangeran bin Bandar itu sering bertemu dengan tokoh-tokoh Mossad, yaitu dinas intelijen ke Israel di Sharm el-Sheikh di daerah Turki di Timur Tengah. Sering mereka mengadakan pertemuan untuk membicarakan antara lain tentang persoalan Iran ini. Bagaimana menghadapi Iran? Bagaimana kalau sampai sekiranya Iran memiliki senjata nuklir? Nah, ini yang tidak dikehendaki oleh Israel. Kita mengetahui Israel memiliki senjata nuklir yang sangat luar biasa. Dia punya sampai sekarang ini mungkin 400 ulu ledak.
ya, punya 400 ulu ledak nuklir. Dan pernah oleh Golda Meir, Perdana Menteri Israel, dikatakan dalam wawancara dengan BBC, kalau kami sebagai sebuah negara, yaitu Israel, sampai merasa terancam akan punah disebabkan oleh serangan negara-negara Arab, kami tidak akan segan-segan untuk menggunakan persenjataan nuklir ini. Nah, ini diketahui, semua orang tahu, semua presiden di Amerika mengetahui bahwa Israel secara ilegal, secara tidak sah, memiliki senjata nuklir, tapi tidak ada satupun yang berani untuk mengungkap persoalan ini. Kita ambilkan satu contoh. Ada satu tulisan yang mengatakan bahwa sebenarnya ketika Presiden John Kennedy masih berkuasa, masih di Gedung Putih, dia pernah mengetahui tentang senjata nuklir yang dimiliki oleh Israel. Dan dia mengatakan ini tidak boleh. Ini harus dimusnahkan karena ini melanggar perjanjian larangan penyebaran senjata nuklir yang sampai sekarang ini masih berlaku. Itulah sebabnya Iran tidak diperbolehkan untuk memiliki senjata nuklir. Meskipun Pakistan secara diam-diam dan sudah terlanjur memiliki senjata nuklir, maka mereka tidak bisa berbuat sesuatu apa karena Pakistan mengatakan, ya India punya senjata nuklir, kenapa kami tidak boleh? Yeah. Nah, ketika Kennedy mengatakan, ini senjata nuklir Israel harus dimusnahkan, karena ini melanggar perjanjian larangan penyebaran senjata nuklir. Apa yang terjadi dengan Kennedy? Ya, kita tahu lah apa yang terjadi dengan Kennedy di bulan November tahun 1963. Kita tahu ya, itu bacaan yang pernah saya teliti. Maka kemudian ketika kepada Barack Obama ditanyakan, Mr. Presiden, Tuan Presiden, apa pandangan Tuan Presiden mengenai pemilikan senjata nuklir oleh Israel? Dia tidak mau menjawab. Karena Obama memang dari sejak semula ketika dia misalnya masih berkampanye, dia mengatakan kalau menang kita akan memikirkan, mempertimbangkan, memindahkan kedutaan kita dari Tel Aviv ke Yerusalem. Jadi semacam pengakuan bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel yang ditentang oleh negara-negara Arab dan oleh umat Islam. Karena Yerusalem Timur atau Al-Quds Timur itu masih dianggap sebagai tempat yang akan menjadi ibu kota kalau ada sebuah negara Palestina. Jadi kita melihat semua ini. Jadi tekanan yang dilakukan oleh mereka yang bukan karena mereka pro Israel di Amerika, tapi karena mereka menganggap bahwa itu diperlukan adanya tempat, adanya wilayah di Israel untuk menampung, ya, sehingga semua umat Yahudi dari seluruh dunia pindah ke Israel untuk menjamin kedatangan kedua juru selamat. Ini yang kadang-kadang tidak diketahui atau dibaca atau dibicarakan oleh banyak orang, tapi sudah ditulis dalam berbagai buku. Salah satu diantaranya di Eternal Triangle atau Segitiga Abadi. Ini yang membuat Amerika begitu dekat, ada yang mengatakan begitu patuh kepada Israel, sehingga ada semacam kelakar yang mengatakan kenapa karena Amerika begitu dekat dengan Israel, kenapa Israel tidak saja dijadikan negara bagian ke-51 Amerika Serikat, dan Amerika sekarang punya 50 negara bagian. Nah, Israel bilang, ngapain jadi negara bagian kalau sekarang kami bisa mendikte apa yang kami kehendaki kepada Amerika Serikat? Barangkali Adi pernah membaca ya. Ini sejarah. Ketika terjadi perang tahun 1967, bulan Juni 1967. Waktu itu pesawat tempur Israel mengebom kapal perang Amerika. 79 orang kalau tidak salah seluruhnya warga Amerika yang tewas. 38 orang anak buah kapal yang diserang oleh Israel. Ketika itu armada ke-7 mengirim pesawat-pesawat untuk mengejar pesawat Israel itu karena telah melakukan serangan, karena mereka anggap yang menyerang itu adalah pesawat Mesir, padahal pesawat Israel. Ketika Presiden Lyndon Johnson waktu itu mengetahui ya bahwa yang menyerang itu, yang menewaskan tentara-tentara Amerika sampai puluhan orang itu adalah pesawat Israel, dia langsung menginstruksikan supaya ditarik kembali. Jangan dikejar itu pesawat yang telah mengebom kapal Amerika itu. Jadi coba Adi bayangkan, tentaranya dibunuh oleh angkatan bersenjata Israel, tapi mereka tidak mau mengambil tindakan balasan. Karena apa? Karena yang melakukannya Israel. Jadi seakan-akan Israel bisa melakukan apa saja. Coba sekarang ini, kita tahu seorang wartawati televisi dari Al Jazeera, orang Palestina tapi sudah menjadi warga negara Amerika, Shirin Al-Aqid. Dia ditembak dan semua mengatakan yang menembak itu adalah tentara Israel. Yang menembak itu tentara Israel.
Dan ketika Amerika mengetahui hal ini bahwa warga negaranya ya asal Palestina ditembak oleh Israel, Amerika kita masih memerlukan bahan. Kita masih memerlukan bahan untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, ketika ada upaya dari pihak Al Jazeera karena wartawatinya telah ditembak ya oleh Israel untuk melaporkan hal ini, untuk mengadukan hal ini ke Mahkamah Pengadilan Internasional di Den Haag. Israel mengatakan, kami tidak akan mengizinkan tentara kami diinterogasi oleh siapapun dan kami tidak mengakui Mahkamah Internasional dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Mereka mengatakan kami tidak mengakui itu Mahkamah Internasional. Padahal kita tahu Mahkamah Internasional di Den Haag itu sudah pernah menjatuhkan hukuman penjara kepada pemimpin-pemimpin Serbia yang dikatakan telah bersalah melakukan kejahatan perang dalam peristiwa di Bosnia dan lain sebagainya. Tapi Israel tidak mengakui dan tidak ada yang bisa berbuat sesuatu apa. Bahkan pernah ketika sebuah pengadilan di Belgia mengeluarkan surat perintah penahanan atas tuduhan kejahatan perang terhadap seorang Perdana Menteri Israel, Amerika langsung memberi tekanan kepada Belgia supaya surat perintah penahanan itu dicabut kembali. Dan ya apa boleh buat, karena yang memberikan perintah itu Amerika ya dicabut kembali. Itu menunjukkan betapa dalam tanda kutip patuhnya Amerika kepada Israel. Dan selama Netanyahu bercokol dan memimpin Israel dengan jabatan yang ke-6 kalinya, mungkin agak sulit untuk oposisi bisa menggulingkan Netanyahu, apalagi dengan berbagai cara, ini antara yang sayap kiri dengan sayap kanan, sementara Netanyahu sendiri juga memiliki dukungan yang cukup banyak di sayap kanan ini sendiri. Bang Nuim, kita akan bahas poin-poin lainnya terkait dengan polemik dalam negeri Israel setelah pesan-pesan berikut ini, Bang Nuim. Tetaplah bersama kami di 94.7 FM, MG Radio Network, more than just news. Bang Nuim, puluhan ribu warga Israel ini sejak Netanyahu dilantik untuk yang ke-6 kalinya di penghujung tahun 2022, ini sudah hampir lebih dari 100 ribu warga ini berkumpul di Tel Aviv untuk memprotes rencana pemerintah baru Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk merombak sistem peradilan dan melemahkan Mahkamah Agung. Dan tindakan itu, Bang Nuim, menurut para pengunjuk rasa membahayakan fondasi demokrasi negara tersebut dan para demonstran ini membawa bendera dan spanduk Israel bertuliskan, anak-anak kami tidak akan hidup dalam kediktatoran. Apakah memang Netanyahu ini sudah pantas dijuluki sebagai seorang diktator? Mengingat dia sudah memimpin di 1996 hingga 1999, kemudian juga di 2009 hingga 2021, digulingkan di Juni 2021, tapi kemudian mendapatkan amanat tanda kutip dari warga dari pendukungnya di penghujung tahun 2022. Bang Nuim. Ya, ini kan menunjukkan keuletan dia nih. Ini orangnya tangguhnya sangat luar biasa dan juga kita bisa dalam hal ini menyimpulkan bagaimana pandangan ya mayoritas rakyat di Israel, bangsa di Israel, terutama mereka yang datang dari diaspora dari Rusia, itu orang-orang Yahudi, itu yang mereka yang paling keras. Mereka yang paling luar biasa, hebatnya itu, luar biasa mereka gigihnya. Dan mereka tidak ingin dua kali harus melakukan diaspora lagi, meninggalkan Israel. Begitulah kira-kira pandangan mereka. Kita mengetahui bahwa hukum internasional mengatakan tidak boleh sesuatu kekuasaan memindahkan orang yang sudah berada di tempat itu, dipindahkan dengan paksa ke tempat lain. Tapi itu dilakukan oleh Israel. Itu dilakukan. Dan semua orang, badan gerakan hak asasi manusia, itu salah. Tapi kan tidak ada yang bisa berbuat sesuatu apa, kecuali apabila Amerika berani turun tangan. Dan sejauh ini nampaknya tidak banyak presiden Amerika yang berani, kecuali kalau saya hitung-hitung Eisenhower, General Dwight Eisenhower berani. Ketika Israel misalnya akan bersekongkol dengan Inggris untuk menghantam Mesir di bawah pimpinan Jamal Abdel Nasser, itu tahun 56 barangkali ya, dalam persoalan Suez, Eisenhower melarang. Dan mereka patuh pada Eisenhower. Nah, kita tahu bahwa inilah barangkali satu-satunya presiden yang berani melawan Israel. Jadi Israel punya kekebalan karena korban, dia punya ini aneh bin ajaib kan, tolak belakang. Dia korban tapi dia punya kekebalan yang sangat luar biasa. Dan sekarang apa yang dilakukan oleh Netanyahu? Dan dia mulai membuat teori yang tidak bisa dibuktikan dan memang tidak bisa dibenarkan karena tidak ada dalam sejarah. Dia mengatakan kami
orang Yahudi tidak berada di Israel. Kami melakukan diaspora pada waktu itu karena kami diusir oleh bangsa Arab. Nah, ini dia mulai mainkan dan diterima oleh banyak orang, menerima semua ini. Jadi maksudnya terutama oleh umat Islam. Karena yang menjadi korban di sini itu bukan hanya Palestina Muslim, tapi juga Palestina Kristen juga menjadi korban. Dan banyak mereka yang sudah angkat kaki dari Palestina, orang-orang Palestina Kristen atau yang disebutkan Qibti atau Baronit, mereka angkat kaki. Mereka berangkat di Australia, di Inggris, di Amerika, di Kanada, dan lain sebagainya. Padahal, kalau kita melihat sejarah, ini ada seorang rebai, ya, seorang ulama Yahudi yang hidup di abad ke-12, namanya Benjamin dari Tudela. Dan dia keliling pada waktu perang salib itu dia banyak keliling. Dan dia melihat dan dia mencatat, dan kemudian catatan ini dikutip oleh beberapa buku. Di antaranya buku yang ditulis oleh seorang Sadakat Kadri yang dipuji oleh orang yang kemudian pernah menjadi Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, yaitu Heaven on Earth, artinya surga di dunia, sejarah perjalanan syariah di dalam kehidupan umat manusia. Dia mengatakan, menurut pendeta Yahudi Benjamin dari Tudela, ketika umat Islam berkuasa di Timur Tengah, yaitu terutama di daerah seperti di Al-Quds, Yerusalem, dan lain sebagainya, terdapat 300.000 penduduk keturunan Yahudi beragama Yahudi. Ketika Yerusalem jatuh dari tangan umat Islam sebelum dimenangkan kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dan Yerusalem berada di tangan pasukan Salibiyah, jumlah umat Yahudi tinggal 4. Dari 300.000, tinggal 4 orang. Nah, saudara tidak percaya itu halaman 25, halaman 26, buku Sadakat Kadri, Heaven on Earth. Nah, jadi ini perasaan bersalah inilah yang, kalau bisa mereka mainkan luar biasa, betul-betul. Dan ini sangat-sangat menguntungkan mereka dengan, ya, mengungkapkan terus-menerus. Sampai kapan kami harus dizalimi terus? Kami ini terus dizalimi. Kami ini negara kecil. Kami ini dikelilingi oleh musuh-musuh yang ingin menghancurkan kami. Ini semuanya sebenarnya tidak benar, ya, tidak benar. Tetapi ya karena mereka bisa memainkan kartu korban ini dan tetap mengingatkan Barat tentang kesalahan mereka, dosa terbesar mereka, ya apa boleh buat? Mereka bisa terus bertahan. Dan ini oleh Benjamin Netanyahu terutama sangat luar biasa. Partai buruh di Israel sudah tidak lagi berkuasa. Sudah boleh katakan tidak bergigi sama sekali. Karena partai buruh itu ingin memerintah dengan cara yang sangat sopan, dengan cara yang sangat adil. Dan ini ditentang oleh kalangan-kalangan terutama mereka yang sangat patuh agama. Yang mereka ini yang kalau di kita ya disebutkan oleh orang-orang yang fundamentalis. Dan mereka ini tidak diwajibkan untuk ikut dinas wajib militer di Israel. Dan mereka ini tidak perlu bekerja. Mereka ini ditugaskan hanya untuk mempelajari, untuk mengkaji kitab-kitab suci agama Israel, agama Yahudi. Mereka ini, jadi kelihatan memang Israel luar biasa lah. Pintarnya, kita harus mengakui kepintaran mereka itu tidak payah dicari tolok bandingnya. Terutama dalam mereka memberikan kesan kepada umat manusia bahwa kami ini terus terancam. Keberadaan kami ini terus terancam kemusnahan. Kalau kami tidak melakukan ini dan kalian tidak membela kami bisa sejarah bisa terulang seperti yang pernah terjadi di masa lalu. Dan banyak umat manusia percaya terhadap hal-hal yang seperti ini. Termasuk bahwa mereka itu tidak lagi mengakui wewenang dari Mahkamah Internasional yang berkedudukan di Den Haag. Kita tahu yang sudah terjadi, begitu terjadi beberapa kali, mereka menjatuhkan hukuman yang luar biasa terhadap mantan presiden, mantan perdana menteri dari negara-negara yang pernah dituduh melakukan kejahatan perang. Tapi Israel mengatakan kami tidak mengakui dan kami tidak akan memberikan izin kepada siapapun untuk menginterogasi tentara kami, untuk memeriksa tentara kami yang jelas-jelas diketahui telah melakukan asasinasi terhadap wartawati Al Jazeera yang notabene adalah seorang warga negara Amerika. Oke, Bang Noim, ini sulit mengatakan. Ini karakternya Israel yang seperti ini atau ini karakternya Israel di bawah Netanyahu yang kemudian tidak, tapi iya, karena Adi tahu kan, waktu Inggris menguasai Palestina, mereka melakukan tindakan-tindakan yang kalau sekarang ini dikatakan itu tindakan teroris.
Mereka mengebom itu hotel Raja David, King David. Ya, mereka melakukan pokoknya serangan-serangan yang kalau sekarang ini itu disebut sebagai terorisme. Tapi coba Menachem Begin, salah seorang pemimpin teroris Israel, itu kemudian menjadi Perdana Menteri dan disambut di mana-mana dengan sangat terhormat. Makanya selalu dikatakan hari ini teroris, besok pahlawan. Nah, ini semuanya, masalah ini adalah murni kesalahan Inggris. Dan juga kesalahan bangsa Arab. Kita tidak bisa menutupi ini. Karena begini, setelah Perang Dunia Pertama, ketika Khilafah Utsmaniyah yang pernah berkuasa sampai 700 tahun, sudah mulai terpojok, Inggris dan Prancis membujuk negara-negara Arab, termasuk dari Hijaz, yang sekarang merupakan bagian dari Arab Saudi, untuk berpihak kepada Inggris dan Prancis untuk mengusir Khilafah Utsmaniyah dari Timur Tengah. Bangsa Arab setuju. Tapi kemudian seperti yang dikatakan oleh Lawrence of Arabia atau T.S. Lawrence, mereka tertipu. Setelah mereka membantu Inggris dan Prancis, akhirnya Inggris dan Prancis mengingkari janji, tidak memberikan bantuan yang seharusnya ya kepada bangsa Arab untuk mendirikan negara yang merdeka. Nah, kemudian mereka terus menguasai Israel. Waktu itu disebutkan Palestina. Nah, kemudian itulah Balfour. Balfour membuat suatu deklarasi bahwa nanti akan memberikan tempat kepada umat Yahudi untuk menjadi sebuah negara. Maka dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di bulan Mei tahun 1948, secara mayoritas Perserikatan Bangsa-Bangsa setuju. Bang Nuim? Kalau diberikan separuh dari Palestina. Ya, separuh untuk Arab, separuh untuk Yahudi. Nah, itulah yang terjadi. Tetapi ketika mereka masuk, inilah celakanya mereka berkumpul, mereka menyerang, mereka dikalahkan oleh pasukan Ben Gurion. Memalukan sekali. Nah, di situ Israel tidak peduli lagi, dia tidak mau separuh. Dia ambil lebih banyak wilayah Palestina daripada yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Banyak sekali, ratusan ribu bangsa Palestina, warga Palestina menjadi pengungsi. Sampai sekarang kalau kita pergi misalnya ke Beirut, itu di Lebanon, kita akan menemukan kamp-kamp refugi yang disebutkan Sabra, Shatila, yang dihuni oleh orang-orang Palestina yang tidak dibolehkan oleh Israel untuk kembali ke Palestina. Oke. Terakhir Bang Nuim, ini sekali lagi kita coba mengulang dari pernyataan-pernyataan para demonstran yang menentang kebijakan dari pemerintah Netanyahu. Anak-anak kami tidak akan hidup dalam kediktatoran, sementara selama 3 pekan terakhir ini sudah cukup banyak aksi demonstrasi, dan terakhir juga kemudian Netanyahu memecat Menteri Dalam Negeri Israel ini di tanggal 22 Januari 2023. Terakhir singkat saja Bang Nuim, sebelum kita mengakhiri Morning Session with Nuim Hayat untuk hari ini, apakah ada cara-cara bagaimana kemudian di kepemimpinan Netanyahu ini masyarakat yang terus terang menjadi oposisinya Netanyahu ini bisa hidup berdampingan sampai kemudian tidak ada lagi ibaratnya demonstrasi, tidak ada lagi ibaratnya polemik-polemik dalam negeri, apalagi kemudian Netanyahu juga lebih juga melirik ke kehidupan bertetangga mereka di negara Timur Tengah. Kedepannya, bagaimana Bang Nuim melihatnya Israel di bawah kepemimpinan Netanyahu? Singkat saja Bang. Ini akan tetap berlangsung sampai ada putusan pengadilan yang mengatakan dia bersalah melakukan korupsi dan menerima uang suap dan lain sebagainya. Karena memang di undang-undang Israel sendiri bahwa mengatakan seseorang yang sedang didakwa tidak boleh memegang jabatan apapun di kabinet selain posisi Perdana Menteri. Nah, ini ganjalannya, Bang. Iya, betul dia. Jadi tidak bisa. Dan dia masih banyak pengagumnya, masih banyak pendukungnya. Betul. Bukan saja di Israel, tetapi juga di luar negeri. Betul. Karena memang tadi oposisi mungkin berharap bahwa sangkutan atau ganjelan Netanyahu untuk terus memimpin ini adalah dari faktor hukumnya ya, karena dari tahun 2021 ia didakwa sebagai dugaan korupsi, tapi sementara undang-undang Israel ini seseorang yang sedang didakwa tidak boleh memegang jabatan apapun di kabinet selain posisi Perdana Menteri. Ini menjadi sebuah ganjalan buat partai oposisi yang juga menjadi lawan politik Netanyahu di kepemimpinannya yang ke-6 kali. Sekali lagi terima kasih Bang Nuim untuk hari ini.
kita berdialog soal polemik dalam negeri Israel, di mana Netanyahu pada akhirnya kembali memimpin Israel di ke-6 kalinya pada dilantik ya di penghujung tahun 2022, dan bahkan selama 3 pekan kepemimpinannya ini demonstrasi tidak henti-hentinya terus terjadi. Sekali lagi terima kasih Bang Nuim atas waktunya untuk hari ini. Sehat-sehat selalu Bang Nuim. Sama-sama. Baik.